Aku mau coba beli token hari ini tanggal 27 Februari. Saya sih biasanya beli di Brimo ya. Terus listrik ini dia. Saya coba beli yang 200.000. Lihat, 200.000 dapatnya 251.000 jumlah KWH-nya. Berarti masih ya, hari ini masih berlaku sampai besok. Besok terakhir yaitu tanggal 28 Februari. Jadi buruan beli hari ini sampai besok. Saya sarankan beli sekarang ya, hari ini aja. Karena kalau besok takutnya nanti masa berlakunya sudah habis. Jadi buruan kepada semua pengguna listrik prabayar, lakukan pengisian ulang token listrik hari ini dan paling lambat besok hari Jumat tanggal 28 Februari. Karena kenapa? Karena nanti pada tanggal 1 bulan Maret mendatang untuk tarifnya sudah kembali normal. Nah, berikut ini untuk berita selengkapnya terkait tarif listrik yang akan kembali normal pada bulan Maret mendatang. Untuk beritanya yaitu berjudul diskon tarif listrik PLN berakhir tanggal 28 Februari dan ini adalah tarif baru mulai tanggal 1 Maret 2025. Program diskon tarif listrik sebesar 50% dari PT PLN yang berlaku selama 2 bulan yaitu hanya berlaku di bulan Januari hingga bulan Februari 2025, akan tetapi di bulan Februari ini hanya sampai tanggal 28 ya, jadi akan berakhir besok. Sehingga ini akan segera berakhir, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2025 tarif listrik PLN akan kembali normal sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Diskon listrik tidak diperpanjang, ini juga menjadi poin utama dari info beritanya, yaitu Presiden Komunikasi Korporat dan TJSL PLN telah mengatakan bahwa diskon tarif listrik tidak akan diperpanjang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Program ini merupakan kebijakan pemerintah dan berlaku hanya untuk Januari dan Februari tahun 2025 saja. Dan berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor sekian, program ini dirancang sebagai stimulus jangka pendek yang bertujuan memberikan bantuan ekonomi kepada 81,42 juta pelanggan rumah tangga. Tarif listrik setelah diskon ini mulai berlaku per 1 Maret 2025. Bagi pelanggan PLN akan dikenakan tarif listrik penuh. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya 900 yang selama diskon hanya membayar sekitar 676 per kWh, kini harus membayar 1.352 per kWh, atau ini akan kembali normal sama dengan di bulan Desember 2024 lalu. Demikian pula pelanggan dengan daya 1.300 dan 2.200 yang sebelumnya membayar tarif diskon kini harus membayar 1.444,70 per kWh-nya yang 2 kali lipat lebih tinggi, karena memang di bulan Januari dan bulan Februari untuk diskon tarif listrik ini sebesar 50%. Nah, tidak ada kenaikan tarif listrik ya, meskipun diskonnya telah berakhir, akan tetapi masih ada kabar baik bagi pelanggan, yaitu Kementerian ESDM memastikan bahwa tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi akan tetap stabil hingga triwulan 1 2025 termasuk bulan Maret mendatang. Pemerintah memastikan tarif listrik ini untuk triwulan pertama 2025 tidak mengalami perubahan. Dan untuk tarif listrik triwulan 1 2025, Kementerian ESDM telah menetapkan tarif listrik yang berlaku untuk 3 bulan pertama tahun 2025 tanpa adanya kenaikan. Tarif ini tetap sesuai dengan tarif yang berlaku pada triwulan 4 di tahun 2024 lalu, ujarnya. Meskipun parameter ekonomi makro seperti kurs, inflasi, dan harga batu bara mengalami perubahan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh tarif listrik yang berlaku mulai 1 Maret 2025.
Atau sebagai gambarannya yaitu ini masih akan tetap sama seperti di tahun lalu, yaitu tahun 2024 lalu. Akan tetapi karena di sini untuk informasi yang disampaikan hanya berlaku bagi triwulan pertama di tahun 2025 ini. Nah, triwulan pertama ini artinya hanya berlaku di bulan Januari, Februari, dan Maret. Tidak ada kenaikan sama sekali. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan yaitu di bulan April mendatang. Apakah akan mengalami kenaikan harga tarif listrik atau masih tetap normal sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita tunggu lagi informasi berikutnya, yang jelasnya masih tetap di channel ini. Akan selalu saya informasikan terkait info-info terbaru subsidi pemerintah dan juga terkhusus untuk bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT dan juga PIP. Jadi kepada semuanya yang baru bergabung dan belum klik subscribe-nya, silahkan diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos yang selalu saya bahas di channel ini. Dan juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bansos, langsung saja tulis komentarnya di bawah video ini karena saya akan selalu menjawab pertanyaan yang masuk, langsung saya bahas di videonya. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang akan langsung saya jawab, yang mana pertanyaannya masuk di kolom komentar pada video saya sebelumnya. Gak ada salahnya buat Bapak Ibu walaupun ini bukan pertanyaannya disimak sampai akhir. Hitung-hitung untuk menambah pengetahuan soal bansos. Atau siapa tahu pertanyaan yang masuk ini sesuai dengan permasalahan yang Bapak Ibu alami. Berikut ini untuk pertanyaan yang pertama, apakah benar Kak PKH BPNT tahap 2 akan dicairkan lebih awal sebelum lebaran yaitu bulan Maret? Nah, ini dapat kata-kata dari mana ini? Soalnya sekarang ini yang tahap 1 aja belum kelar ya. Dan untuk yang tahap 1 ini adalah pencairan untuk 3 bulan. Jadi kalaupun masih ada cair di bulan 3 nanti, itu adalah masih bantuan sosial yang tahap 1-nya. Untuk tahap 2-nya belum. Karena untuk tahap 2-nya masuk di bulan 4 sampai dengan bulan 6. Selanjutnya, jika anak pertama saya terdaftar. Nah, ini pertanyaan dari Kak Sucia Denovi, sudah saya jawab di video saya sebelumnya ya Kak. Solusinya langsung saja datang ke Dinas Sosial setempat untuk minta diperbaiki data anaknya yang ada di SIKNJ. Kenapa harus ke dinas sosial langsung? Karena di dinas sosial ini ada yang namanya supervisor untuk yang menangani data-data SIKNJ. Karena kalau di supervisornya itu bisa langsung dieksekusi, dan ada beberapa menu-menu di sana perbaikan data di aplikasi SIKNJ yang tidak dimiliki oleh operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan. Jadi langsung aja datang ke dinas sosial setempat. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, mau bertanya, punya anak sekolah 3 SMP, tapi yang satu di sekolah paket B. Yang mau ditanyakan apakah yang di sekolah paket dapat bantuan atau enggak? Dapat kalau yang 2 anaknya masih dapat bansos. Oke, jadi ini untuk tingkat SMP dan sederajat. Nah, untuk paket B sekarang juga sudah sederajat ya Kak. Jadi untuk anak-anak yang paket B, paket A, paket C sebenarnya juga dapat karena sudah sederajat dan sudah terdaftar juga di Dapodik. Akan tetapi kalau anaknya yang dapat cuma 2, berarti ini komponennya yang terhitung 2 ini aja, yang satunya tidak, yang paket B ini. Jadi bisa ditanyakan dulu ke pendampingnya terkait mekanismenya karena ini ada batasan komponen ya, tidak semua anak sekolah bisa dapat bansos. Selanjutnya, buat Kak Tiara yang katanya tidak pernah dapat sama sekali sudah belasan tahun, maka solusinya langsung datang ke desa atau kelurahan setempat untuk mengajukan pendaftaran DTKS atau DTSN. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, kalau awalnya dapat bansos PKH BPNT hanya gara-gara pindah sewa rumah, terus sama Pak RT-nya disuruh ganti kakak, terus nggak dapat lagi, kemudian lapor ke pendamping dan dapat lagi, tapi yang didapat cuma beras dan juga BPJS. Nah, ditunggu aja Kak ya, bertahap biasanya ya kalau pengajuan ulang, apalagi bansosnya sudah pernah terputus, jadi ditunggu aja untuk jenis bantuan sosial lainnya. Selanjutnya di bawah sini juga ada yang bertanya pendampingnya itu yang mana, pendamping bansos. Nah, pendamping bansos ini adalah pendamping sosial yang ada di tiap dinas sosial, tiap-tiap kecamatan ada pendampingnya biasanya ya. Bisa langsung tanya ke puskesmas desa atau kelurahan setempat atau langsung datang ke dinas sosial setempat untuk menanyakan siapa petugas bansos yang ada di wilayah tempat tinggal kakak.
Selanjutnya, katanya di daerahnya banyak kartu PKH yang terblokir dan ada juga yang tidak cair lagi 1-2 tahun. Kalau terblokir langsung datang ke bank untuk memperbaiki kartu KKS-nya ya, blokirnya dibuka lalu ganti PIN baru. Terus kalau sudah lama nggak cair 1-2 tahun, maka ini minta pengajuan ulang kalau memang masih layak bansos, pengajuan ulang melalui desa atau kelurahan setempat atau daftar ulang melalui aplikasi cek bansos. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, katanya tidak pernah dapat bansos, penjual gorengan, pedagang gorengan. Oke, untuk mendaftarnya ini kakak bisa langsung datang ke desa atau kelurahan setempat, minta didaftarkan melalui petugas SIKNJ yang ada di sana. Nanti akan dibawa masuk ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kemudian bisa juga daftar mandiri melalui aplikasi cek bansos yang bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Pertanyaan selanjutnya, salam dari Lombok, salam dari saya Kak. Oke, jadi pertanyaannya yang itu info di medsos katanya untuk bantuan BBM akan sudah cair, apakah benar? Oke, setelah saya konfirmasi karena ini juga cukup banyak yang menanyakan terkait BLT BBM ya, dan alhasil setelah saya konfirmasi sampai saat ini belum ada info lebih lanjut terkait BLT BBM ini. Jadi bisa dipastikan info yang beredar di luar sana tidak benar atau belum pasti ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tunggu saja lagi info resminya terkait BLT BBM ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau statusnya biasanya jadi strip tapi periodenya Januari Maret. Nah, jadi ini pastikan ya terkait tahunnya, periode tahun berapa, Januari Maret tahun berapa, apakah tahun ini atau tahun lalu. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, katanya nggak cair lagi padahal baru 1 tahun cair yaitu di tahun 2024 lalu. Jadi untuk penyebabnya, alasannya kenapa nggak cair lagi, sebaiknya langsung tanya ke petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat agar langsung dicek datanya ya Kak, apa penyebabnya. Kalau memang ada yang salah, minta diperbaiki. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah dapat PKH, apakah masih berkesempatan dapat BLT BBM juga? Oke, jadi sepengetahuan saya untuk yang dapat BLT BBM ini yaitu yang terdaftar di dalam DTSEN. Nah, penerima PKH juga berkesempatan karena data-data penerima PKH ada di dalam DTSEN. Pertanyaan selanjutnya, rumah yang saya tinggali listriknya 2200 tapi ini bukan rumah saya hanya numpang tinggal aja. Terus gimana? Solusinya adalah nggak masalah kalau rumah yang ditumpani adalah rumah orang misalnya ya, asalkan yang terdaftar sebagai pemilik PLN itu siapa. Kalau si pemilik rumah yang asli nggak masalah, tapi kalau yang terdaftar sebagai pemilik listrik di PLN itu adalah kakak, maka ini akan berpengaruh ke bansosnya, akan tertolak oleh sistem. Pertanyaan selanjutnya, kakak mau tanya kalau status kita di SIKNJ masih strip bagaimana? Kalau statusnya strip belum muncul periode dan tahunnya, artinya kakak tidak aktif bansosnya, tapi datanya masih ada di SIKNJ. Baiklah, sekian dulu video dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.